balik lagi mana ya? Iya. Nginepin ya. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 5 ingin mempresentasikan tentang Lim Kuan Yew. Sebelumnya kami ingin memperkenalkan anggota kelompok kami, yaitu Keisha Virus dengan NIM 492, Jessica Ninatasha dengan NIM 264, Nadine Cikaulia dengan NIM 458, Noviriandini dengan NIM 268, Virginia dengan NIM 071, Nur Afifah dengan NIM 269, dan Maulida Iza Arifin dengan NIM 233. Mohon maaf. Selanjutnya Hoira Mi'raj dengan NIM 087, Dava Naufal dengan NIM 406, Ahmad Mondei dengan NIM 419, Dewi Agustin dengan NIM 221, Nirmala Dwi dengan NIM 390, Keisha Ruth dengan NIM 078. Baik, saya akan menjelaskan tentang biografi. Di sini pertama ya biografinya tentang Lim Kuan Yew. Dialah seorang jurnalis dan politikus Indonesia berdarah Tionghoa yang mendirikan Partai Tionghoa Indonesia pada tahun 1932. Sejak muda ia dikenal sebagai seorang yang cerdas dan idealis. Beliau berperan dalam perjuangan kemerdekaan Indonesia. Dengan mendirikan partai tersebut, dengan mendirikan partai tersebut itu tentu ia dalam mendukung nasionalisme Indonesia. Beliau lahir di Banjarmasin 3 November 1987. Pernah pernah bersekolah di Holland Chinese School tahun 19 lalu tahun 1915 hingga 1921 ialah perjalanan karir sebagai jurnalistik. Pada tahun 1925 ia mendirikan surat kabar di Surabaya dan ia aktif menyuarakan visinya tentang Burgenschap yang konsepnya kewarganegaraan Indonesia yang inklusif bagi semua etnis. Dari visi itulah ia membentuk Partai Tionghoa Indonesia yang bertujuan menentang adanya diskriminasi sosial. Lanjut. Selanjutnya nilai keteladanan.
Yang pertama, kepemimpinan yang visioner. Lim Kuan Yew menunjukkan kemampuan untuk memimpin dengan visi yang jelas. Ia berupaya memajukan komunitas Tionghoa di Indonesia dan memperjuangkan hak-hak mereka dalam konteks sosial dan politik. Yang kedua, komitmen terhadap pendidikan. Ia sangat mendukung pendidikan sebagai sarana untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat dengan mendirikan lembaga pendidikan. Ia berkontribusi dalam menciptakan generasi penerus yang terdidik dan berpengetahuan. Yang ketiga, ketahanan dan keteguhan. Dalam menghadapi berbagai tantangan, Lim Kuan Yew menunjukkan ketahanan yang tinggi. Ia tetap teguh pada prinsip dan cita-citanya meskipun menghadapi berbagai rintangan. Next. Selanjutnya, pelayanan kepada masyarakat. Lim Kuan Yew dikenal sebagai sosok yang peduli terhadap kesejahteraan masyarakat. Ia terlibat dalam berbagai kegiatan sosial yang bertujuan untuk membantu dan memberdayakan komunitasnya. Selanjutnya, integritas dan kejujuran. Dalam menjalankan berbagai aktivitasnya, nilai integritas dan kejujuran menjadi salah satu prinsip yang dijunjung tinggi. Hal ini membuatnya dihormati dan dipercaya oleh banyak orang. Selanjutnya, persatuan dan harmoni. Ia berupaya menjalin hubungan yang baik antara masyarakat Tionghoa dan komunitas lainnya di Indonesia. Nilai persatuan dan harmoni menjadi bagian penting dari perjuangannya untuk menciptakan masyarakat yang lebih inklusif. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Selanjutnya ada bagian gagasan. Yang pertama, gagasan Indonesia Scape, yaitu Liam Kuan Yew menentang diskriminasi etnis, mendorong kesetaraan hak dan kewajiban bagi semua warga negara, serta menegaskan pentingnya kebebasan pers dan solidaritas lintas etnis untuk membangun persatuan bangsa. Yang kedua, pemikiran tentang multikulturalisme, yaitu mengajak masyarakat untuk menghargai dan merayakan perbedaan budaya, serta hidup harmonis dalam keberagaman. Yang ketiga, peran pendidikan dalam kemajuan sosial. Pendidikan sebagai alat utama dalam meningkatkan kualitas masyarakat dan mendukung kemajuan sosial serta pembangunan bangsa. Yang keempat, penghargaan terhadap warisan budaya Tionghoa, yaitu memelihara budaya Tionghoa dan mendorong integrasi dengan budaya Indonesia untuk memperkaya identitas bangsa. Dan yang kelima adalah dialog antar etnis, yaitu salah satu gagasan penting yang dikemukakan adalah pentingnya dialog antar kelompok etnis di Indonesia. Liam Kuan Yew percaya bahwa Indonesia harus mengatasi perbedaan dan konflik antar etnis dengan cara membangun komunikasi yang terbuka dan saling pengertian. Dengan format yang lebih terstruktur, gagasan-gagasan Liam Kuan Yew akan lebih mudah dipahami dan juga dibaca. Selanjutnya, relevansi Lim Kuan Yew. Relevansi. Lim Kuan Yew menolak segregasi etnis dan berjuang
agar masyarakat Tionghoa merasa sebagai bagian dari bangsa Indonesia, bukan hanya sebagai komunitas yang terpisah. Lalu untuk penerapannya saat ini, yaitu menjaga persatuan dan kesatuan bangsa tanpa membedakan suku, agama, ras, dan golongan. Lalu menghargai keberagaman dan memperkuat identitas sebagai bangsa Indonesia. Relevansi yang kedua, Lim Kuan Yew mendorong masyarakat Tionghoa untuk ikut serta dalam perjuangan nasional dan pembangunan bangsa. Dan penerapannya pada saat ini mendorong seluruh warga negara untuk berkontribusi dalam pembangunan Indonesia, baik melalui pendidikan, ekonomi, maupun sosial. Yang ketiga, sebagai jurnalis dan politisi, Lim Kuan Yew berani mengkritik kebijakan kolonial yang tidak adil dan memperjuangkan hak-hak masyarakat tanpa pandang bulu. Untuk penerapan saat ini, mengembangkan sikap kritis terhadap kebijakan yang tidak berpihak pada keadilan dan kesejahteraan rakyat. Lalu menggunakan media dan jurnalisme sebagai alat untuk menyuarakan kebenaran dan melawan hoax. Berikutnya kita masuk kepada tokoh yang kedua, yaitu Kartini. Kita mulai dulu pada biografi dari Kartini sendiri. Beliau lahir di Jepara pada tanggal 1 Maret 1881 dan merupakan putri Bupati Raden Mas Adipati Aryo Sosro Ningrat. Dan beliau juga merupakan adik dari Arak Kartini. Perjalanan hidupnya itu Kardinah bersekolah di Europe Lager School atau disingkat ELS. Lalu ia juga mengalami pingitan, tapi dibebaskan pada 1898 berkat desakan Nyonya Oving Soleh. Bersama Kartini dan Rokmini menelusuri desa untuk memahami kondisi masyarakat. Kemudian ia menikah dengan R.M. Haryono di tahun 1902 dan pindah ke Pemalang, lalu ke Tegal di 1908. Beliau mengajar perempuan di rumahnya, lalu mendirikan Sekolah Pekandayan Putri Wisma Pranowo di tahun 1916. Kemudian aktif dalam pendidikan dan sosial, mengajarkan berbagai keterampilan. Ia juga mendirikan rumah sakit. Ini dikenal sebagai RSUD Kartina. Nilai-nilai yang bisa diteladani dari tokoh Kartina sendiri di sini ada 3. Yang pertama adalah perjuangan gigi dalam pendidikan, yaitu di semasa hidupnya Kartina selalu puas dengan kebijakan pemerintah kolonial yang membatasi akses pendidikan bagi kaum bumi putra. Hingga pada akhirnya Kartina dapat mendirikan sekolah kejuruan bagi kaum perempuan dan sekolah rendah pada 24 Oktober 1920. Kemudian nilai yang kedua adalah semangat pendukung perempuan. Beliau ini berjuang agar perempuan memiliki akses yang sama terhadap pendidikan seperti laki-laki. Karena beliau menganggap perempuan memiliki potensi besar untuk berkontribusi dalam pembangunan. Beliau mendorong perempuan untuk mengembangkan diri melalui pendidikan dan keterampilan agar mandiri dan berdaya. Lalu nilai yang ketiga adalah kepedulian sosial. Beliau memiliki empati yang tinggi terhadap penderitaan orang lain, terutama masyarakat miskin dan kaum terpinggirkan. Beliau bahkan membangun fasilitas kesehatan di tahun 1927 yang diberi nama Kardinal Weekend Week.
Gagasan Kardia, di sini ada 3 poin. Yang pertama adalah pendidikan untuk perempuan, yang kedua adalah pemberdayaan perempuan, dan ketiga adalah perbaikan kesehatan masyarakat. Yang pertama dulu kita bahas tentang pendidikan untuk perempuan, di mana Kardia percaya bahwa perempuan harus mendapatkan pendidikan yang layak agar bisa mandiri dan berkontribusi bagi masyarakat. Dia mendirikan sekolah untuk perempuan di Tegal, lalu mengikuti jejak kakaknya Era Fatini. Kemudian poin yang kedua adalah pemberdayaan perempuan. Ardina ingin perempuan tidak hanya berperan dalam rumah tangga, tetapi juga memiliki keterampilan dan wawasan yang luas. Ia mendorong perempuan untuk belajar dan berpartisipasi dalam kehidupan sosial serta ekonomi. Lalu poin yang ketiga adalah perbaikan kesehatan masyarakat. Ia mendirikan rumah sakit di Tegal untuk meningkatkan akses layanan kesehatan, terutama bagi masyarakat kurang mampu. Gagasan ini masih relevan dengan upaya pemerataan fasilitas kesehatan di Indonesia saat ini. Salah informasi. Baik, selanjutnya relevansi dengan Indonesia pada saat ini. Relevansi. Pada tahun 1927, Kardina mendirikan Balai Pengobatan dengan tujuan untuk memberikan bantuan pengobatan bagi rakyat yang kurang mampu. Saat ini, Balai Pengobatan yang didirikan oleh Kardinah berganti nama menjadi RSUD Kardinah di Tegal. Rumah sakit ini ditetapkan menjadi rumah sakit tipe B. Kardinah mendirikan sekolah kepandaian putri di Tegal bernama Wisma Pranowo untuk mencerdaskan kaum perempuan. Penerapan saat ini yaitu menumbuhkan semangat bagi kaum perempuan dalam pengembangan sumber daya manusia di Indonesia. Baik, terima kasih dari presentasi yang kami sampaikan. Apakah ada yang ingin bertanya?
Kelasnya biru. Cover screenshot. Baik, saya ulangi sekali lagi, apakah ada yang ingin bertanya? Jika tidak ada yang ingin bertanya, saya tutup presentasi kami kali ini. Mohon maaf atas segala kesalahan kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.